Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, di mana Kau beri kesempatan buat kami pada pagi hari ini untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian, penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebelum kami melangkah dalam kehidupan ini Tuhan, Kau ajarkan kami untuk kami mengandalkan Engkau setiap pagi Tuhan. Di mezbah syukur ini kami menaikkan ucapan syukur kami buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu biarlah berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan menyertai setiap kami, juga jemaat mezbah syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa dan kemurahan Allah yang senantiasa kita nikmati, kita rasakan, penyertaan Allah yang kita rasakan sampai detik ini membuat kita senantiasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat pagi hari ini kita masih bisa bernafas. Itu semuanya karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita masih bisa bangun dengan sehat, itu semuanya anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Yesus kita, Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan iman kita mengikut Yesus sebagai pengikut Kristus, kita juga sering kali diperhadapkan dengan ujian atas iman kita. Jadi ternyata iman itu harus diuji saudara. Untuk menjadikan kita taat akan firman Tuhan. Iman itu harus diuji, iman dari setiap kita harus diuji. Untuk apa? Supaya terlihat ketaatan kita kepada Tuhan. Tujuannya adalah agar melalui berbagai ujian, iman kita ini terus bertumbuh. Bukan iman yang mati, bukan iman yang stuck, tetapi bertumbuh. Iman bertumbuh hanya lewat dengan apa? Ujian. Kita mezbah syukur setiap pagi, mezbah doa setiap malam. Bahkan kita dalam menjalani kehidupan kita memiliki iman. Kalau iman kita tidak diuji, iman kita tidak bertumbuh. Ujian atas iman kita bisa datang dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Mungkin kita diuji dengan apa? Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita kehilangan uang atau harta materi kita. Atau kita mengalami kegagalan dan kepahitan hidup. Bahkan juga kita melewati ujian yang dinamakan sakit penyakit. Jadi dari ujian itu melewati dari berbagai macam. Dari peristiwa yang berbagai macam bentuk untuk menguji iman kita. Iman kita, apakah benar-benar iman kita bertumbuh dan iman kita diuji untuk supaya apa? Supaya kita taat kepada Tuhan. Tentu rasanya saat menghadapi ujian iman, tidaklah mudah ketika kita harus menghadapinya. Sama seperti kita ketika kita harus mengikuti ujian di sekolah. Waktu kita ujian di sekolah, itu juga tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan ujian yang mungkin kita nggak tahu apa yang di depan kita. Tapi ujian itu terus ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak tahu waktu ujian itu datang, kita nggak tahu mengerti apa yang sedang terjadi, namun kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka kita tidak saja iman kita naik kelas, yakni iman kita bertumbuh tetapi juga memberi pengaruh atau dampak positif dan juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Waktu kita berbicara tentang ujian iman untuk melihat ketaatan kita, saya teringat saat ada satu pribadi yang luar biasa di Alkitab, yaitu apa? Abraham, saudara. Ketaatan Abraham ini diuji oleh Tuhan begitu demikian rupa ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Yang terdapat dalam kejadian 22 ayat 1 sampai kejadian 22 ayat 1 sampai ke 14. Mungkin Bapak Ibu nanti setelah Mezbah Syukur ini bisa saudara renungkan ayat ini di kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ayat 14. Di situ dicatatkan bahwa Abraham diuji Tuhan ketika dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Bayangkan saudara, Abraham waktu itu diberikan janji dari Tuhan untuk keturunannya akan sangat banyak dan dia akan diberkati secara luar biasa. Bahkan dikatakan dia akan diberkati dengan keturunan yang sangat banyak seperti pasir di laut. Itu sangat banyak sekali saudara. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia mendapatkan Ishak, anak satu-satunya yang dia harapkan, waktu lahir dan Ishak ini mulai bertumbuh di usia anak-anak yang menjelang ke remaja, tiba-tiba Tuhan uji iman Abraham. Apakah Abraham ini benar-benar taat? Yaitu apa? Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya sebagai kurban bakaran kepada Allah. Mendengar perintah Tuhan itu hati Abraham hancur. Seperti halnya juga dengan kita. Kita sebagai orang tua tentu kita sangat mengasihi anak. Sekaligus menaruh harapan kepada anak ini di masa depan. Tetapi tiba-tiba Tuhan memerintahkan kepada Abraham atau kepada kita sebagai orang tua untuk mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Anak yang dikasihi, anak yang dirindu-rindukan, anak satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa, apalagi Abraham waktu itu hatinya hancur, saudara. Tetapi karena iman Abraham taat dan setia kepada Tuhan, dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menyiapkan semua yang diperlukan dan melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Abraham bangun pagi-pagi di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Abraham bangun pagi-pagi dan segera taat. Kemudian apa? Abraham membawa anaknya untuk naik ke Gunung Moria. Seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal Abraham tahu yang akan dipersembahkan itu bukan seekor domba, tetapi anaknya yang harus dikorbankan. Dan ini adalah iman yang luar biasa, yang taat dan setia kepada Tuhan yang dimiliki oleh Abraham. Dari kisah Abraham ini kita dapat belajar dua kebenaran penting, saudara. Pertama, kesetiaan dan ketaatan diukur dari tindakan dan disertai dengan pengorbanan. Bayangkan anak ini dibawa ke atas, ke Gunung Moria waktu dalam perjalanan. Anak ini sempat bertanya, "Ayah, bukankah kalau kita mempersembahkan kurban ada korbannya? Nah, ini korbannya mana?" Seorang ayah, seorang Abraham, seorang orang tua. Anak ini bertanya dan dia tahu bahwa Tuhan memerintahkan anak inilah yang akan dipersembahkan. Itu sesuatu yang sangat hancur dan luar biasa, tapi tetap Abraham kerjakan. Walaupun harga untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan itu sangat mahal. Seringkali dalam kehidupan kita pun Tuhan perintahkan demikian juga. Apa yang kita rindu-rindukan, begitu ada, apa yang kita iming-imingkan, apa yang kita mungkin kesenangan buat kita, kenyamanan buat kita, sesuatu yang berharga dalam hidup kita,
Tuhan perintahkan, Tuhan uji untuk apa? Kita mengorbankan. Mungkin apa saudara? Mungkin kesenangan kita apa? Sesuatu yang berharga. Mungkin hobi kita, mungkin kesenangan kita, mungkin bahkan yang kita senangi, mungkin dosa yang kita senangi. Tapi Tuhan perintahkan, persembahkan. Artinya sesuatu yang kita senangi, kenyamanan yang kita miliki, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, Tuhan perintahkan untuk berikan. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, seperti yang Abraham rasakan. Dan harga yang harus dibayar mahal, saudara. Karena apa yang kita punya, apa yang kita senang, kita berikan pada Tuhan. Kedua, Tuhan menyediakan juga upah bagi orang yang setia kepadanya. Tuhan hanya menguji iman dari Abraham ini. Bahkan di titik yang paling terakhir, waktu Abraham sudah menghunuskan pedangnya untuk menyembelih anak ini. Tapi malaikat datang, maka berkata, persembahannya bukan Ishak. Tuhan hanya menguji. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai ketaatan dan kesetiaan. Tuhan berjanji ketika kita taat dan setia kepadanya, Tuhan akan memberkati kita. Apa yang terjadi dengan Abraham ketika imannya diuji dan dia tetap taat dan setia kepada Tuhan, perintah Tuhan. Iman dan ketaatannya pada Tuhan ternyata tidak saja membuat iman Abraham bertumbuh, tetapi ia dan keturunannya juga diberkati berlimpah-limpah dan diberi banyak keturunan. Jadi kesetiaannya Abraham, ketaatannya Abraham terhadap perintah Tuhan bukan hanya membuat iman Abraham ini bertumbuh, bukan hanya bertumbuh saja, tetapi Abraham dan keturunannya juga diberkati dengan berlimpah-limpah dan diberi banyak keturunan. Bahkan dalam ayat 18 dikatakan, Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Luar biasa saudara. Jadi ingat bahwa ujian iman itu bukan hanya menumbuhkan dan menumbuhkan iman kita, tapi selanjutnya apa? Sampai keturunannya juga diberkati dengan berlimpah-limpah dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita menghadapi apa yang dinamakan ujian iman, seperti yang dirasakan oleh Abraham. Ujian iman tentang apa? Mungkin keuangan kita, mungkin kesehatan kita, mungkin keluarga kita, mungkin apapun berbagai ujian untuk ketaatan iman kita. Ternyata ujian iman bukan hanya tadi menumbuhkan, tetapi saat kita taat dan setia, Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Amin. Milikilah ketaatan dan kesetiaan seperti Abraham. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman ini. Milikilah iman yang taat dan setia seperti Abraham dalam menghadapi ujian iman. Ketika Tuhan perintahkan segala sesuatu untuk menguji iman kita. Milikilah iman yang taat dan setia. Ingat, ujian iman bukan hanya menumbuhkan iman saudara, tapi berkat-berkat Allah dicurahkan dalam kehidupanmu seperti Abraham menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa saat dia taat dan setia kepada Tuhan dalam mengalami ujian imannya. Katakan bersama, taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak
perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman, jadi selalu kehendak-Mu, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, ajar kami taat perintah-Mu, seperti Abraham yang taat setia akan perintah-Mu dan kulakukan. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, mungkin hari-hari ini Tuhan kami menghadapi ujian iman itu Tuhan. Ingat firman bahwa ketaatan dan kesetiaan-Mu bukan hanya menumbuhkan iman, tetapi saat kita taat dan setia akan perintah Tuhan, saat menghadapi ujian iman, ada sesuatu yang luar biasa. Berkat Tuhan ada di depan kita. Terus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah Tuhan bagi anak-anak-Mu yang setia di Mezbah Syukur ini Tuhan, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang berulang tahun, yang bertambah usia Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya. Kekayaan, hormat ada di tangan kirinya. Kami juga berdoa yang saat ini mengalami ujian iman Tuhan, yang berbaring sakit Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami menghadapi ujian iman, yang saat ini mengalami kesesakan, yang saat ini mengalami putus asa Tuhan, dalam perekonomian juga Tuhan, berkat-Mu melimpah, berikan ajar kami untuk setia taat kepada perintah-Mu. Maka ada sesuatu yang luar biasa, berkat Allah tercurah atas kehidupan kami saat kami setia dan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa berkati yang sekolah dan bekerja Tuhan, bahkan yang kuliah Tuhan, sertai perlindungan penjagaan Tuhan sempurna. Dan apa yang kami lakukan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan yang pegang kendali semua bangsa ini Tuhan, dari presiden dan menteri-menterinya, dan segala sesuatu pejabat dari atas sampai bawah Tuhan. Taruh roh yang takut akan Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan, untuk dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat Allah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan daripada Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan, dan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati.